Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang bocil yang diketahui bernama Tony. Tony yang bertubuh kurus, seringkali dibully oleh para bocil lain di kampungnya. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi alasan utama Tony ingin mendalami ilmu bela diri, agar dirinya bisa melawan para bocil pembulinya tersebut. Kemudian, Tony mendatangi sebuah padepokan dan memohon kepada sang guru agar diajarkan seni bela diri. Akan tetapi, si guru tidak mungkin menerima Tony sebagai murid tanpa persetujuan dari orang tuanya, mengingat Tony masih bocil, alias masih di bawah umur. Sedangkan ayah Tony sendiri melarang putranya belajar ilmu bela diri yang identik dengan tindak kekerasan. Ayah Tony jauh lebih setuju Tony mempelajari ilmu agama dengan menjadi seorang biksu. Atas dasar itulah, si ayah kerap mengajak Tony untuk berdoa di kuil. Sedangkan Tony sendiri tidak berminat menjadi seorang biksu dan lebih suka menjadi pendekar. Kemudian, sang biksu menasehati ayah Tony terkait keinginan anaknya tersebut untuk menguasai ilmu bela diri. Si biksu berpendapat bahwa tidak ada salahnya mendalami ilmu bela diri, asalkan ilmu bela diri tersebut digunakan untuk kebaikan, seperti menolong orang. Bahkan, si biksu ini mengaku dirinya juga menguasai beberapa jurus seni bela diri yang biksu pelajari sejak masih bocil. Di keesokan paginya, Tony kembali dibully oleh para bocil tersebut yang dipimpin oleh bocil bernama Martin. Diketahui kalau Martin adalah anak seorang kepala desa yang sangat disegani oleh warga. Tony yang sudah muak ditindas, memutuskan untuk belajar bela diri tanpa bimbingan seorang guru, alias secara otodidak. Dengan hanya menggunakan alat seadanya, Tony berlatih dengan sangat giat, setiap hari selama 15 jam, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah menguasai beberapa teknik dasar, Tony pun akhirnya memutuskan untuk memberi Martin pelajaran berikut dengan teman-temannya yang lain. Semenjak hari itu, Martin dan teman-temannya tidak berani lagi mengganggu Tony. Sedangkan Tony sendiri akhirnya diangkat menjadi murid oleh guru di padepokan tersebut. Lalu adegan film berpindah pada 12 tahun kemudian, yang dimana Tony sekarang sudah tumbuh dewasa. Pada hari itu, Tony diburu oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh Martin, yaitu musuh bebuyutan Tony. Martin muncul untuk balas dendam dengan membawa puluhan anak buahnya untuk menghabisi Tony. Meskipun kalah jumlah dan senjata, Tony sama sekali tidak terlihat gentar. Kemudian, Tony memancing pasukan Martin, mengejarnya sampai ke tengah hutan. Lalu inilah aksi Tony, yang pada akhirnya, berhasil mempermalukan Martin, di depan semua anak buahnya. Alhasil, Martin pun marah besar, dan langsung mengadu kepada ayahnya. Martin sengaja mengarang cerita bohong, agar si ayah yang seorang kepala desa, mau menangkap dan menghukum Tony. Namun tanpa disangka, Martinlah yang justru disemprot oleh ayahnya. Karena sebagai seorang ayah, ia paham betul dengan sifat Martin, yang sedari kecil suka membuat ulah. Setiap kali Martin terlibat masalah, ia akan mengadu kepada ayahnya, untuk meminta perlindungan. Adegan berpindah pada keesokan harinya, yang memperlihatkan Tony sedang mengikuti sebuah pertarungan antar desa. Tony yang memiliki skill bertarung di atas rata-rata, mampu mengalahkan setiap lawannya dengan cukup mudah. Dan untuk yang kesekian kalinya, Tony memenangkan pertarungan tersebut. Semua penonton tampak bersorak, merayakan kemenangan Tony, jagoan kebanggaan kampung mereka. Di tengah itu, muncullah seorang pria tak dikenal, yang dengan beraninya maju ke depan, dan menantang Tony berduel.
Tony yang pantang untuk ditantang, tentu dengan senang hati menyanggupinya. Ternyata, pria yang bernama Sukro ini, adalah pendekar kampung sebelah. Sehingga tanpa disangka, Sukro mampu mengalahkan Tony, dengan durasi yang singkat. Alhasil, Tony pun terpental ke sungai, hingga tak sadarkan diri. Semua warga yang tadinya mendukung Tony, kini malah menjadi sangat kecewa, dengan jagoan kampung mereka ini. Bahkan, guru bela diri Tony sendiri, sangat kecewa dengan muridnya tersebut. Alhasil, mereka semua langsung pergi, meninggalkan Tony yang masih pingsan. Seorang pemabuk yang kebetulan ada di sana, ia pun langsung menolong Tony, yang akhirnya sadarkan diri. Tony lantas curhat kepada si pemabuk, mengatakan bahwa dirinya merasa sangat malu, karena sudah mengecewakan semua penggemarnya, terutama mengecewakan gurunya sendiri. Menanggapi hal tersebut, si pemabuk lantas berkata jujur, bahwa seni bela diri Tony, masih di bawah rata-rata, alias hanya jago kampung saja. Si pemabuk menganggap, Tony belum benar-benar menguasai, ilmu bela diri yang sesungguhnya. Untuk menjadi petarung handal, dan tidak mudah terkalahkan, si pemabuk lantas menyarankan Tony, mengembara ke setiap penjuru desa lain, guna mencari guru silat terbaik. ไก่ต้มรู้มาว่ายินถึงคำโบราณแล้วครูบาอาจารย์ Setelah mendengar saran dari si pemabuk, pada akhirnya Tony sadar, kalau ilmu bela dirinya selama ini, masih belum ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan para petarung lain, apalagi petarung seperti Sukro, yang jauh lebih handal ketimbang dirinya, yang hanya seorang petarung jago kandang. Sampai pada akhirnya, Tony memutuskan mengembara, guna mencari guru bela diri terbaik. Tony sudah bertekad, dirinya baru akan kembali, setelah berhasil menjadi petarung handal, yang tidak mudah untuk dikalahkan. Singkat cerita, Tony tiba di sebuah kampung, yang terdapat sebuah padepokan. Tanpa meminta izin terlebih dahulu, Tony langsung berbaur di antara semua murid, yang tengah fokus berlatih. Tak lama kemudian, sang guru yang bernama Kajang, menyadari kalau Tony, bukanlah murid di padepokannya. Menanggapi hal tersebut, Tony pun langsung memperkenalkan dirinya, kepada sang guru. Tony lantas memohon maaf, atas kelancangan dirinya, yang mengikuti pelatihan, tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kemudian, Tony memohon kepada Kajang, agar mengangkat dirinya menjadi murid, dan bersedia melatih dirinya, menjadi seorang petarung yang handal. Melihat kesungguhan dari Tony, pada akhirnya, Kajang setuju, mengangkat Tony sebagai murid barunya. Di keesokan harinya, Tony mulai berlatih secara resmi, dan dibimbing langsung oleh Kajang. Tony tampak kesulitan, mempelajari teknik dasar baru, yang selama ini, tidak pernah diajarkan, oleh guru di padepokan lamanya. Namun berkat kegigihan, dan juga tekad yang kuat, pada akhirnya, Tony mampu menguasai, ilmu teknik pukulan dasar tersebut. Setelah hampir sebulan berlatih, Kajang lantas menyuruh Tony, berduel 1 lawan 1, dengan murid senior terbaiknya. Dan tanpa disangka, hanya dengan beberapa pukulan saja, Tony mampu menumbangkan, murid senior terbaik padepokan tersebut. Tony yang merasa sudah memenangkan pertarungan, malah menjadi sedikit lengah, dengan menolehkan badannya ke belakang. Hingga kelemahan Tony tersebut, dimanfaatkan oleh si murid senior, untuk bangkit dan melakukan penyerangan balik. Menyaksikan hal tersebut, Kajang lantas menasehati Tony, agar tidak mudah membanggakan diri. Karena itu adalah kelemahan, yang selalu diintai oleh lawan, yang ingin mengalahkan Tony. Di keesokan harinya, saat sedang fokus berlatih, Tony malah dipantau oleh seseorang. Yang mana ternyata, itu adalah anak buah Martin, yang langsung melapor kepada bosnya tersebut. Lalu di keesokan harinya, Martin langsung mendatangi padepokan tersebut, bersama puluhan anak buahnya, untuk menangkap Tony. Setibanya di padepokan tersebut, Martin langsung menugaskan tangan kanannya, yang seorang prajurit perang, untuk bernegosiasi dengan Kajang. Si prajurit meminta Kajang, agar segera menyerahkan Tony sekarang juga, kepada bosnya yaitu Martin. Jika Kajang menolak, maka si prajurit, akan menculik putri Kajang. Mendengar ancaman tersebut, tentu Kajang menjadi marah, dan langsung mengusir Martin, angkat kaki dari padepokannya.
Tak terima dengan hal itu, Martin langsung turun dari kuda, dan menugaskan si prajurit, untuk menculik Putri Kajang, dan membakar padepokan tersebut. Tak ingin ada korban yang berjatuhan, pada akhirnya, Tony pun menyerahkan diri, tanpa perlawanan sedikit pun. Kemudian, Tony pun diikat, dan digiring kembali ke desanya. Namun sebelum berangkat, Martin malah menugaskan pasukannya, untuk membakar rumah warga, dan membantai mereka satu persatu. Menyaksikan hal tersebut, tentu Tony marah besar, hingga inilah yang ia perbuat. Karena anak buahnya banyak yang tewas, Martin memilih untuk mundur, dan bergegas meninggalkan desa tersebut. Setelah itu, Tony berpamitan kepada Kajang, untuk mengembara ke desa yang lain. Karena Tony khawatir, Martin akan datang lagi, membawa pasukan yang jauh lebih banyak. Apabila mereka mengetahui, Tony masih berada di desa tersebut. Tony juga meminta maaf kepada warga desa, yang rumahnya telah dibakar, dan keluarga mereka dihabisi, oleh pasukan Martin, yang disebabkan oleh Tony. Martin kembali mengadu kepada ayahnya, berharap agar si ayah, mau menangkap Tony dan menghukumnya. Akan tetapi, si ayah menolak dan merasa, kalau Martin telah membuat namanya tercoreng, di hadapan warga kampung sebelah. Martin yang semakin sakit hati, berencana akan membalas dendam, dengan dibantu oleh si prajurit, untuk menghabisi Tony. Tony yang sedang dalam perjalanan, menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Ternyata yang mengikuti Tony, adalah si pemuda culun, yang diketahui bernama Jojo. Jojo sangat mengidolakan Tony, dan berharap agar Tony, mau mengajaknya ikut mengembara. Tentu saja Tony enggan mengajak Jojo, yang hanya akan menghambat perjalanannya. Tony lantas menyuruh Jojo pulang, namun Jojo menolak, dan bersikeras ingin ikut bersama Tony. Singkat cerita, mereka berdua sampai di sebuah dusun. Di desa tersebut, Tony dan juga Jojo, berkenalan dengan seorang gadis, yang diketahui bernama Maya. Maya adalah putri dari seorang pendiri teater jalanan. Berkat bantuan dari Maya, Tony dan juga Jojo diizinkan bermalam di sanggar teater si ayah. Saat terbangun di pagi harinya, Jojo baru menyadari dirinya telah ditinggal oleh Tony. Lalu adegan film berpindah, memperlihatkan sebuah rombongan yang tengah dirampok oleh kelompok anak buah Martin. Di tengah pembantaian tersebut, seorang gadis bernama Lisa, mencoba melakukan perlawanan. Di saat yang bersamaan, Tony yang kebetulan melintas, memutuskan untuk menolong mereka. Alhasil, satu persatu anak buah Martin, berhasil Tony bantai. Sedangkan mereka yang masih tersisa, memutuskan untuk kabur. Sebagai ucapan terima kasih, Maya lantas memberi Tony cincin keberuntungan, peninggalan nenek moyangnya. Kemudian, Tony kembali melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, Tony tiba di sebuah kampung, yang terdapat padepokan bela diri. Tanpa membuang waktu lagi, Tony langsung memohon kepada guru padepokan, untuk dijadikan sebagai muridnya. Awalnya sang guru ragu, menerima Tony sebagai muridnya. Tapi sesudah menyaksikan skill berduel Tony, si guru pun akhirnya yakin, menjadikan Tony sebagai muridnya. Di waktu yang bersamaan, Tony kaget melihat Jojo, yang ternyata, sudah berada di padepokan tersebut. Dan bahkan, Jojo sudah diangkat, sebagai murid di padepokan tersebut. Sejak hari itu, Tony berlatih dengan penuh semangat, mempelajari setiap teknik pukulan baru, yang dilatih oleh guru barunya. Sehingga lambat laun, Tony menjadi murid kesayangan sang guru, berkat dedikasi tinggi Tony, menekuni dunia seni bela diri.
Bahkan sang guru mempercayakan kepada Tony untuk mengikuti kompetisi pertarungan antar padepokan yang akan diselenggarakan sekitar 1 bulan lagi. Kemudian, si guru bersedia melatih Tony satu teknik pukulan khusus yang menjadi jurus andalannya, yaitu sebagai bekal untuk memenangkan pertarungan nanti. Singkat waktu, 1 bulan pun berlalu, dan pertarungan pun akan segera dimulai. Di lokasi arena pertarungan tersebut, Tony melihat kemunculan Sukro, pendekar desa sebelah, yang pernah mengalahkan Tony, sampai tersungkur dan pingsan. Sampai pada akhirnya, pertarungan yang ditunggu pun terjadi. Seluruh pendekar terbaik berkumpul di sini, untuk saling unjuk kekuatan, dalam ajang bergengsi ini. Namun di tengah itu, seorang guru dari padepokan desa lain, sempat merendahkan guru Tony, karena metode pelatihannya, yang dianggap ketinggalan zaman. Akan tetapi, guru Tony tidak begitu meladeninya. Kemudian, Tony pun mulai beraksi. Alhasil, semua pendekar terbaik, mampu Tony tumbangkan, dengan cukup mudah. Semua ini berkat ilmu bela diri, yang telah Tony pelajari, dari beberapa guru terbaik, di padepokan yang berbeda. Sehingga pada akhirnya, Tony keluar sebagai pemenang, dan membanggakan padepokannya. Setelah itu, Tony berpamitan kepada sang guru, untuk melanjutkan pengembaraannya, ke desa yang lain. Untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, agar menjadi orang yang lebih baik. Tony juga mengajak Jojo, mengembara bersama dirinya. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Maya, dan salah seorang sahabatnya, yang diketahui bernama Anton. Kemudian, Tony mengajak Anton dan Maya, untuk ikut mengembara bersama mereka. Singkat waktu, mereka sampai di sebuah dusun. Di dusun tersebut, mereka menemui seorang guru Muay Thai, yang diketahui bernama Lumbat. Lumbat adalah pendekar yang sangat sakti, namun memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu mabuk-mabukan. Apabila ingin berguru dengan Lumbat, syaratnya ternyata cukup mudah. Semua calon murid diwajibkan membawa beberapa gentong miras. Tony dan kawan-kawan langsung memenuhi syarat tersebut, sehingga pada akhirnya, mereka diterima menjadi murid. Saat itu juga, Tony CS dilatih oleh Lumbat, yang dalam keadaan mabuk berat, namun tetap tak mudah untuk dikalahkan. Karena ternyata, Lumbat jauh lebih sakti, jika dirinya sedang dalam keadaan mabuk. Setelah hampir 2 bulan berguru, Tony CS pun berpamitan, untuk melanjutkan pengembaraan mereka. Kemudian, Lumbat menghadiahkan Tony CS, masing-masing dengan sebilah pisau, yang dibuat dengan tangannya sendiri. Setelah itu, Tony CS melanjutkan pengembaraan mereka. Namun di dalam perjalanan, mereka pun diserang oleh Martin dan si prajurit perang. Di tengah baku hantam yang semakin sengit, Jojo malah tertembak. Menyaksikan hal tersebut, Tony pun tambah murka, dan langsung membantai si prajurit. Alhasil, Martin pun lari ketakutan. Kemudian, Tony segera membawa Jojo menemui seorang tabib untuk diobati. Sehingga pada akhirnya, nyawa Jojo berhasil diselamatkan. Singkat waktu, Raja Thailand menyelenggarakan kompetisi pertarungan dengan mengumpulkan para pendekar terbaik, termasuk Tony CS. Di arena pertarungan tersebut, Tony bertemu dengan Lisa, wanita yang dulu pernah Tony tolong, yang memberinya cincin keberuntungan. Lisa berada di sana, untuk menyemangati ayahnya, yang sebentar lagi akan bertarung. Yang mana ternyata, ayah Lisa adalah Sukro, si pendekar handal, yang dulu pernah mengalahkan Tony. Singkat cerita, pertarungan akhirnya dimulai. Di sini semua pendekar terbaik, saling memamerkan ilmu mereka, di hadapan sang Raja Thailand. Sampai pada akhirnya, Tony kembali berhadapan dengan Sukro. Sebelum beraksi, Sukro mencoba mematahkan semangat Tony, dengan menghina teknik bela dirinya. Seperti yang Sukro lakukan waktu itu, sehingga membuat Tony emosi, dan akhirnya kalah dalam pertarungan. Namun Tony yang sekarang, bukanlah Tony yang dulu, yang tidak bisa mengawal emosinya.
Sekarang Tony sudah berubah, menjadi pendekar yang lebih bijak, dan tidak mudah untuk diprovokasi. Dengan memakai teknik pukulan, dari sang guru pemabuk, pada akhirnya, Tony berhasil mengalahkan Sukro. Menyaksikan hal tersebut, Raja Thailand menjadi sangat kagum dengan skill bela diri Tony. Kemudian, si Raja menyuruh Tony berduel dengan pendekar terbaik kerajaan, dan Tony pun menyanggupinya. Alhasil, hanya dengan durasi kurang dari 1 menit, Tony mampu mengalahkan si pendekar kerajaan. Sebagai imbalan atas kemenangannya tersebut, Raja lantas menjadikan Tony sebagai kapten prajurit perang khusus kerajaan. Kemudian, film pun selesai.